soal soal ulangan kemarin. Nah, sebenarnya ulangan kemarin itu bisa dilihat juga bagaimana apa ya, kalau gregetnya kalian, usaha kalian untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu. Jadi saya rasa bagus juga seandainya kalian berusaha untuk dapat nilai bagus. Nah, kalau kalian berusaha dapat nilai bagus, nanti saya sih harapannya nanti untuk pelajaran lain kalian juga berusaha dapat nilai bagus. Soalnya rumusannya begini, kalau kalian nggak pengen dapat nilai bagus, kalian nggak bisa. Atau artinya, kalau kalian mau nilai bagus tuh kalian harus pengen dapat nilai bagus. Kalau kalian nggak ada pengennya, ya nilainya ya biasa aja gitu. Maksud saya sebenarnya agak sedih dalam tanda kutip ya, ketika saya tawarin masih mau diperbaiki nggak, terus kalian bilang udah Pak, ini aja Pak. Maksud saya jangan begitu. Kesempatan itu baik kalau diambil, karena ada beberapa guru yang bahkan tidak memberikan kesempatan buat kamu. Setelah saya jadi goyang-goyang lihat gambarnya. Jadi kayak gitu. Lalu sebenarnya lagi ini sedikit out ya, sedikit out of topic. Keadaan hati kamu tuh penting juga sebenarnya. Keadaan hati kamu. Jadi kalau hati kamu buruk ya, kalau hati kamu sedang buruk, kamu lihat film bagus saja kamu bilang jelek. Kamu lihat film bagus kamu bilang jelek. Kamu lihat rumah bersih aja kamu bilang, kamu tuh dalam pikiran kamu tuh kotor gitu. Pokoknya tidak ada hal yang menyenangkan kalau misalnya hati kamu sedang buruk. Tapi kalau hati kamu sedang baik, semua hal, bahkan hal-hal yang tidak sempurna pun bisa kamu bilang baik. Nah, jadi kayak gitu. Suasana hati itu penting banget. Nah, bagaimana kamu membuat suasana hati kamu menjadi baik, yaitu bukan tugas sih, tapi itu kreativitas kamu. Karena sebenarnya suasana hati itu sulit dirubah ya, apalagi kalian perempuan gitu. Kalian kan sangat berperasaan, sangat terpengaruh dengan perasaan gitu. Lalu kadang-kadang kita nggak mampu untuk mengubah keadaan, termasuk mengubah suasana hati kamu. Nah, pada saat itu bisa dalam tanda kutip doa sih. Doa aja. Nah, Tuhan, bete nih. Misalnya kayak gitu. Saya tidak tahu apakah kamu bisa seluas itu kalau doa ya. Kalau kamu bisa seluas itu saat doa, itu asik banget. Maksudnya kamu kayak cerita. Teman-teman saya lebih ekstrim lagi. Mereka bahkan bisa dengan asiknya bilang, Han, lu gimana sih? Bisa sebencana itu gitu kalau teman saya bisa begitu. Nah, dari situ sebenarnya kamu bisa menunjukkan kualitas hubungan kamu dengan Tuhan, kualitas hubungannya, dan mudah-mudahan itu baik. Mudah-mudahan. Tuh, si Joy sambil lihat saya sambil ngetik-ngetik. Nah, itu kayak gitu. Lalu kita akan memakai bentuk ulangan yang seperti itu. Jadi ada beberapa pilihan nilai. Sekali lagi saya pengen kamu memilih nilai rata kanan. Lalu yang kedua, nanti pasti akan saya koreksi dan saya akan memberikan kesempatan kamu untuk membuat nilai itu menjadi lebih baik. Nah, jadi kamu sekalian lebih pasti aja ya.
Nah, kenapa saya lakukan itu? Ya, dulu saya udah pernah bilang deh, kan pelajaran kamu banyak nih. Saya tidak mau pelajaran agama menjadi pelajaran yang penting buat kamu, enggak. Agama tuh saya pengen kamu yakin kalau nilai kamu bagus gitu. Jadi kamu bisa mikir yang lain. Bisa mikir pelajaran-pelajaran lain. MM tuh agak ribet kalau nggak salah pelajarannya. AKL itu juga susah sih. AKL itu juga susah. Jadi saya pengen kamu baguslah di semua pelajaran dan terutama saya pengen tuh kamu dalam pelajaran saya tidak menjadi masalah. Nah, jadi kayak gitu. Saya tidak tahu bagaimana kamu membuat mood booster ya. Setiap orang kan beda-beda ya. Terus supaya jadi dia lebih semangat gitu. Coba misalnya saya tanya ya, Stella, apa yang bisa kamu lakukan untuk buat kamu lebih semangat? Mood booster kamu apa? Oke. Jangan sampai kamu nggak tahu loh. Kalau kamu nggak tahu bahaya loh. Ya, HP penuh tuh. Terus? Oke. Masih bingung, masih belum tahu. Iya, bingung. Tapi harus dicari tahu ya. Kalau Iya. kalau enggak ntar bahaya. Kalau Joy apa Joy? Apa yang jadi mood booster kamu Joy? Apa aja nih Pak? Ya gimana? Nah yang lain siapin jawabannya, ntar saya tanyain ya. Vanessa dan Anas. Apa yang buat kamu jadi mood booster kamu? Nonton film Pak. Nonton film sebelum belajar atau gimana? Oh sebelum belajar, kalau sebelum belajar nonton film. Ya udah nonton film doang biasanya saya sebelum belajar. Nah, Sama dengerin lagu. oh dengar musik. Oke. Itu bagus juga itu. Kalau Anas apa mood booster kamu Nas? Nonton YouTube sama dengerin musik. Nah, oh sama Joy ya. Kalau Vanessa apa Vanessa mood booster kamu? Baca novel sama dengerin musik. Brandon apa Brandon? Itu Pak juara 1 di game Pak, juara 1 turnamen di game. Kalau nggak juara? Ya kecewa lah Pak. Tapi Brandon hati-hati ya. Saya punya beberapa anak MM nih yang gamenya bagus tapi pelajarannya nggak bagus. Iya Pak. Kamu harus hati-hati tuh. Kamu harus hati-hati dan kamu harus ingat supaya kalau game kamu bisa bagus, kamu fair yang lainnya juga bagus. Oke Pak, siap. Oke, ini saya si Brandon masih belum nyalain videonya nih. Brandon bisa nyalain videonya nggak? Oke ya, nih saya punya satu pertanyaan. Tapi saya pengen kalian merem dulu. Jadi kalian jangan saling mengetahui tentang jawaban satu sama lain. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, habis itu merem ya. 1, 2, 3. Oke, silakan pejamkan mata. Anas, saya nggak bisa lihat, Nas. Oke, pertanyaan saya nih. Tetap pejamkan mata ya. Pertanyaan saya adalah, kamu punya pacar apa enggak? Kalau punya, silakan tunjuk tangan. Tetap merem ya. Oke, turunkan. Oke, buka mata. Oke, tidak saling mengetahui ya. Oke, kadang-kadang kalau kamu punya teman, maksudnya hubungan dengan orang lain, apalagi itu lawan jenis, kadang-kadang itu jadi mood booster juga. Sekaligus biang masalah juga. Jadi mood booster sekaligus biang masalah. Gitu. Atau saya tidak tahu apakah kamu merasa itu perlu atau enggak sih. Itu sih bebas sih sebenarnya. Soalnya kadang-kadang
Kalau saya tanya, udah punya pacar atau belum? Lalu mereka bilang, nggak boleh sama mami, nggak boleh pacaran dulu. Wah, sedih juga dengarnya. Nggak, maksudnya kalau sampai dilarang itu sedih juga. Tapi kalau memang kamu nggak mau, nggak apa-apa. Setiap orang punya mood booster dan setiap orang harus temukan mood boosternya gitu. Lalu saya perhatiin juga nih sedikit out of topic, yang cukup bisa mempengaruhi hari-hari kamu tuh emosi. Saya tidak tahu kamu emosian atau enggak gitu. Saya pura-pura tidak tahu kamu tuh emosian apa enggak. Tapi kalau kamu seorang emosian, kamu harus berhati-hati karena emosi itu kayak energi yang nggak hilang-hilang dalam diri kamu. Dia tuh kayak muter-muter gitu. Emosi itu racun. Kamu tahu ya kalau kamu kena racun ya. Kalau kamu kena racun, kamu butuh waktu yang cukup lama untuk menghilangkan racun itu. Kecuali kamu punya antidotnya, penawar racunnya. Jadi kalau kamu mulai emosi, entah sama guru, kadang-kadang saya perhatikan ada beberapa tuh kakak kelas kamu tuh yang emosi sama guru aja emosi. Membayangkan kalau kamu udah emosi sama guru kamu, saya yakin nilai pelajaran dia tuh jelek. Kalau kamu udah emosi sama guru kamu, jadi hati-hati juga gitu. Lalu ini menjadi penting tidak penting. Emosi itu butuh fast activity, aktivitas langsung yang bisa kamu lakukan, misalnya olahraga atau berdoa. Kalau berdoa lucu sih, saya punya teman, dia marah, dia berdoa, dia sampai gemeter doanya, lalu ngomongnya tuh terbata-bata gitu, kayak susah ngomong gitu, karena dia emosi, dia kesel banget. Jadi doanya kayak gitu. Lalu kalau kamu emosi itu kamu butuh pelampiasan. Ya sebenarnya pelampiasannya ya fast activity itu. Misalnya yang paling gampang sih sebenarnya sport ya. Aktivitas olahraga itu paling gampang sih sebenarnya. Saya ingat saya punya teman, saya tidak tahu kamu pernah dengar anime nggak? One Piece. One Piece kan ada tokoh-tokoh utamanya tuh Luffy, si Zoro dan lain-lain. Jadi dia tuh di kamar dia tuh di pintunya dia. Jadi kalau kamar kan ada pintu, ya iyalah ya. Kamar ada pintu, di balik pintunya dia itu yang menghadap ke dalam itu ada poster Luffy gede banget. Terus kan ceritanya dulu pas saya kuliah saya sempat nginep di rumahnya. Terus dia menceritakan satu rahasia dia. Dia bilang, "Yuk lihat poster Luffy itu." Iya, bagus nggak? Bagus. Coba lo tarik deh posternya. Lalu poster itu bisa ditarik ternyata, jadi kayak digantungin gitu. Saya tarik, saya kaget ternyata ada kayak habis ditusuk-tusuk pisau gitu. Jadi kalau ditusuk pisau itu kan ada bekasnya kan. Jadi dia cerita gitu, kalau dia kesal sama orang, dia ambil pisau lempar itu, dia punya satu pisau yang bisa dilempar itu, dia lempar ke situ. Itu sampai emosi dia hilang. Ngeri sih. Tapi menurut saya di balik keanehannya itu kan aneh ya. Di balik keanehannya itu menurut saya sehat. Sehat dalam arti ya. Kamu boleh emosi, cuma orang lain nggak tahu. Orang lain nggak tahu. Jadi setelah kamu melampiaskan emosi kamu ketemu orang tuh nilai kamu oke-oke aja. Oh, saya malah punya teman yang lebih aneh. Jadi kalau dia emosi, misalnya saya marah sama Vanessa misalnya. Saya bikin gambar Vanessa gitu ya, di kertas. Terus selama semalaman itu saya omel-omelin gambar itu. Vanessa, lu tuh gitu. Saya kata-katain gambar itu. Kan Vanessa nggak tahu kan. Saya buat gambar. Terus pagi-pagi saya ketemu Vanessa. Saya bilang, "Vanessa, sorry ya. Gue udah salah sama lo." Gitu. Terus Vanessa bingung kan. Kenapa?
ya pokoknya gue udah salah sama lu lah, sorry ya, gitu. Terus saya pergi. Nah itu kayak gitu, itu nggak apa-apa itu, kayak gitu. Menurut saya itu cukup sehat walaupun dalam tanda kutip aneh. Atau mungkin kamu religius, lalu ketika kamu kesel, kamu buka Alkitab. Lalu buka Alkitab itu pakai cara-cara yang ajaib gitu. Jadi kamu buka aja, terus kamu cari ayat. Nah itu kadang-kadang Tuhan kasih kamu petunjuk. Jadi kamu buka Alkitab, kamu tunjuk aja asal-asalan gitu. Kadang-kadang ya, tapi jangan berharap nih. Kadang-kadang Tuhan tuh kasih kamu petunjuk lewat jari kamu gitu. Tunjuk itu terus ntar kamu baca. Walaupun kadang-kadang jadi aneh sih. Pas dibuka 10 perintah Allah. Jadi masalahnya apa? Di tangan kamu jangan berzina. Jadi nggak ada hubungannya. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi kadang-kadang terjadi hal-hal ajaib bahwa Tuhan tunjukkan kamu solusi dari masalah kamu. Kadang-kadang. Gitu. Ada banyak macam sih. Kalau menurut saya sih ya, dengan usia saya sekarang, apapun permasalahan hidup kamu dan apapun bagaimana kamu menyelesaikan hidup kamu itu akan menjadi satu pengalaman yang luar biasa sih, apapun. Jadi pertama-tama memang yang paling seru adalah ketika kamu punya masalah, terus kamu tidak lari dari masalah. Bisa banget ya. Iya. Jadi misalnya kan, sorry sebentar, ini ada yang barang yang jatuh. Kamu sekolah kadang-kadang masalah loh. Iya, kadang-kadang ada beberapa, saya tidak tahu kamu sudah mengalami apa enggak, tapi ada satu hari dalam seminggu itu yang kamu tuh malas banget ada. Ada Bu, misalnya gue malas banget nih, atau hari Jumat itu. Ketemu Pak Hartoyo lagi. Misalnya kayak gitu. Malas banget gitu. Nah, itu kamu harus tahu bagaimana menyelesaikan itu tuh, supaya kamu nggak malas. Gitu. Supaya kamu nggak malas, supaya kamu bisa selesaikan hari itu gitu. Ya tetap gitu. Atau kadang-kadang malas itu situasi. Salah satunya malas ya, situasi itu kadang-kadang kayak bayangan atau kayak kaca lah gitu. Kaca kan mantulin. Kamu tahu guna kaca ya? Kaca kan memantulkan apa adanya. Tapi kamu tahu, kadang-kadang ada orang yang marah loh karena dia kelihatan tidak cantik atau tidak ganteng. Aneh ya? Maksudnya kaca itu nggak salah. Kadang-kadang kamu kesel karena, begini. Lalu ada orang yang ngaca, lalu dipecahin kacanya, itu juga ada itu. Kayak gitu. Jadi kalau kamu coba kenal, misalnya kalau saya coba kenal Vanessa lebih dalam, saya coba kenal Sarah lebih dalam, Joy lebih dalam, Anas lebih dalam, Brandon lebih dalam, nanti saya akan temukan banyak hal yang aneh dalam diri kalian. Itu pasti itu. Tapi apapun yang aneh dalam diri kamu, ya itu kamu. Kayak saya gitu. Saya kan kebantu status saya ya, guru agama. Cuma saya tidak ingin menjadi guru agama yang sangat guru agama. Saya nggak mau kayak gitu. Karena kalau saya lakukan itu, saya mulai gitu. Saya nggak usah ngomong apa-apa. Saya bilang, Vanessa, doa. Kalian kerjakan tugas, baca ini gitu. Saya bisa lakukan itu, cuma kalian kesiksa banget pasti pelajaran saya.
Saya tidak ingin kayak gitu. Kita ibadat dulu, kita jalan salib dulu, misalnya kayak gitu. Saya sih pengen kalian lebih menyenangkan aja, pengennya kayak gitu. Ya, dan yang tadi saya bilang, kan ada pelajaran lain ya. Kalau pelajaran saya terlalu penting buat kalian, bahaya juga. Pelajaran agama, kita harus gimana gitu. Jangan kayak gitu. Ada banyak pelajaran lain. Saya pengen kalian menghargai pelajaran lain juga. Ya, maksudnya kan kalian kan masuk MM atau OTKP atau AKL kan dengan pilihan sadar kan. Pilihan sadar bahwa kalian tuh ingin masuk ini gitu. Jadi saya pengen kalian sadar dengan pilihan kalian, dan kalau bisa nilai bagus, kenapa enggak? Nah, itu kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Oke. Kalau nggak ada, saya tanya pertanyaan kedua. Dan mohon kalian pertimbangkan jawabannya. Apakah kita sudah selesai ulangan? Saya berencana sebenarnya agak santai sih hari ini. Cuma saya tanya kalian, apakah kalian mau melanjutkan materi atau kita agak santai aja hari ini? Kalau ingin melanjutkan materi, ini. Kalau ingin tidak melanjutkan materi, ini. Silakan, saya kasih waktu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Joy lanjutkan materi. Vanessa melanjutkan materi. Stella, oke. Anas, oke. Oke, kita lanjutkan materi ya. Jawaban kalian keren sekali. Oke, kita lanjutkan materi. Sebentar, saya buka bukunya dulu ya. Wah, banyak banget yang harus dibuka. Oke, nah ini materi kita nih hari ini, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kita buka dulu teorinya sebentar, supaya nanti kalau kita bahas nggak mengawang-awang lah. Oke, pada dasarnya tuh saya merasa bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Pada dasarnya sekali lagi saya merasa bahwa laki-laki dan perempuan itu beda. It's like laki-laki dan perempuan itu kayak beda planet. Laki-laki itu kalau di bahasa planetnya, laki-laki itu Mars. Kalau perempuan itu Venus. Laki-laki itu egois ya, laki-laki itu egois. Lalu perempuan itu egois juga. Tapi dalam arti yang berbeda. Lalu, kalau seusia kalian itu, saya merasa bahwa perempuan itu lebih stabil sih daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu seusia kalian, saya merasa bahwa laki-laki itu butuh apa ya, kayak semacam
dia tuh butuh tempat lah untuk apresiasi gitu, kelompok atau apa gitu. Kalau kalian sih kayaknya enggak. Lalu sekarang tuh agak sulit karena kalian online ya, maksudnya karena keadaan gitu, keadaan situasi saat ini. Situasinya ini sebenarnya sama dengan tanda kutip situasi perang sebenarnya. Situasi perang juga kayak gini, cuma kalau perang lebih parah. Karena kan mungkin akan sulit makan, sulit dengan. Nah lalu kenapa kok ada judul kesetaraan gitu? Kesetaraan ini dilihat karena laki-laki dan perempuan ini berasal dari satu yang sama, yaitu berasal dari Allah. Laki-laki dan perempuan berasal dari Allah. Bahkan dikatakan perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk laki-laki. Filosofinya sebenarnya adalah perempuan itu membuat sempurna laki-laki. Itu kan ada sesuatu yang hilang dalam diri dia, dan itu dia temukan dalam perempuan. Teman, sahabat, sampai bisa dibilang kalian kalau kalian punya teman yang sejenis dan kalian punya teman yang lawan jenis dan akrab, itu beda banget rasanya. Jadi kayak gitu. Kesetaraan artinya ada sesuatu dalam intinya itu sama sebenarnya. Nah, kesetaraan itu termasuk juga kebutuhan dasar laki-laki dan perempuan. Kamu tahu kalau laki-laki dan perempuan itu digabung jadi apa katanya? Kalau laki-laki dan perempuan digabung akan jadi satu kata, namanya manusia. Nah, itu kayak gitu. Oke, kita lihat teorinya ya. Nah, ini mulai dengan kata ini dulu. Mulai dengan kata ketidakadilan. Nah, berarti ada masalah nih sebenarnya. Ketidakadilan itu artinya ada masalah. Ada masalah dalam arti bahwa sebenarnya lebih pada stereotip. Jadi misalnya gini, laki-laki tidak boleh main boneka. Perempuan tidak boleh melakukan hal-hal yang biasa laki-laki lakukan. Itu biasanya di adat sih. Biasanya di adat itu tradisi Jawa, misalnya laki-laki tidak boleh pakai rok, atau perempuan tidak boleh berdandan seperti laki-laki. Nah itu kayak gitu, karena jadi tuh kayak dikotak-kotakin gitu, perempuan harus begini, laki-laki harus begini, perempuan harus begini, laki-laki harus begini. Dan karena pembuat peraturannya itu laki-laki, jadi kamu bayangin ya, laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Karena pembuat peraturannya itu laki-laki, maka akhirnya yang jadi masalah itu ya perempuan pasti. Yang buat aturan laki-laki. Kalau yang buat aturan perempuan, pasti dia akan memberikan porsi yang lebih pada perempuan. Nah, jadi kayak gitu. Lalu yang kedua ada semacam satu anggapan bahwa laki-laki itu di bawah perempuan. Ada satu anggapan kayak gitu, dan ini sebenarnya satu anggapan umum. Contoh misalnya mengenai marga. Marga itu fem, nama keluarga. Misalnya di keluarga Sumatera Utara misalnya, perempuan itu tidak punya kuasa untuk menentukan marganya. Dia akan ikut dengan keluarganya atau dia akan ikut dengan suaminya. Jadi di situ perempuan itu sudah diletakkan di bawah sebenarnya, sudah diatur di bawah. Lalu masalahnya lagi adalah jarang juga ada perempuan yang istilahnya tuh
Kalau dia dibully dia ngelawan gitu. Itu jarang juga sih. Ibaratnya kan bully itu bisa langsung tidak langsung ya. Menurut saya kalau kamu diatur-atur, selalu diatur-atur dan aturannya kadang-kadang tidak jelas, itu sebenarnya sama dengan bully sih sebenarnya. Perempuan tuh, pokoknya nggak boleh ini. Terus kamu tanya kan, kenapa nggak boleh itu? Pokoknya nggak boleh itu. Nah, udah kayak gitu, udah agak repot sih sebenarnya. Jadi, ya itu kayak gitu. Ini salah satu aja sebenarnya. Di balik salah yang lain ya. Ya memang sih sebenarnya ya dalam sekarang pun sebenarnya perempuan itu memang banyak tidak Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mesti stop sebentar nih karena Zoom-nya saya pikir kan saya sudah premium ya. Ternyata ini berubah lagi. Jadi saya tutup dulu, nanti kita gabung lagi di Zoom ya. Tutup dulu sebentar ya. Oke, thank you. Saya tutup dulu sebentar.